Dulu 3 jutaan, kini 5 jutaan. Loh, kok bisa? Aneh kan? Ya, Anda jangan kaget, ini tahun 2026 di mana harga HP tidak bisa diprediksi oleh BMKG, BGN, atau Komdes sekalipun. Sedikit cerita ya, 6 bulan lalu saya beli HP ini lewat pre-order. Senilai 3,7 jutaan pada varian 8/256 GB. Kalau sekarang harganya naik jadi 5 juta kecil pada varian yang sama. Redmi Note 15 Pro 5G adalah HP Redmi seri Pro ketiga yang pernah saya miliki. Mulai dari Note 13 Pro, 14 Pro, dan 15 Pro yang saya pegang ini. Untuk seri yang paling memorable bagi saya tentu seri Note 13 Pro ya, modelnya paling cantik gitu. Apalagi yang warna hijau. Kalau yang paling unik seri Note 14 Pro, karena back covernya terlapisi oleh vegan leather. Nah, kalau seri Note 15 Pro ini sih paling antik. Karena desainernya tuh kayak kurang piknik gitu ya. Asal kasih 4 titik biar terlihat nyentrik padahal isinya cuma 2 pematik. Ada lensa wide beresolusi 200 megapiksel dan lensa ultra wide 8 megapiksel. Komposisinya ini cukup jomplang sekali ya, dari 200 megapiksel ke 8 megapiksel. But keluh kesah saya secara otentik bukan pada kameranya saudara, tapi kepada si paling problematik yaitu apa? Ya, HyperOS 3. Oke, sebelum Anda mendengarkan saya ngomel, saya coba sedikit mengingatkan kembali spesifikasi dari HP ini ya. Barangkali ada yang belum tahu. Coba dengerin, jika Anda mencari lubang jack audio, slot memory card, wireless charging, bypass charging, display out, dan fitur AI melimpah, mohon maaf Redmi Note 15 Pro 5G tidak sediakan ya. Namun kalau Anda cari eSIM baru tersedia. Mengenai tangkapan sinyal 5G lewat eSIM ini sangat bagus di kota kami ya. Apalagi Anda yang sering keluar negeri, eSIM sangat dibutuhkan. Fitur lain, NFC jelas ada, IR Blaster masih ada, Gyro hardware, in-display fingerprint, dual mikrofon, dual speaker stereo, of course ada. Nah, khusus dual speakernya ini, jika saya bandingkan dengan seri Note 13 atau 14 terdahulu, seri Note 15 ini paling the best. Powernya paling keras dan bertenaga. Yang saya suka saat kita set volume maksimal pun, outputnya tidak pecah. Mungkin kalau saya bandingkan dengan saudaranya Poco X8 Pro, Redmi kalah pada bagian bassnya aja yang kurang berasa. Namun untuk masalah visual, Redmi lebih jago dibanding Poco. Layarnya lebih besar, 6,8 inch dengan warna lebih tajam lewat polesan Dolby Vision. Layarnya flat berpanel AMOLED dengan bezel tergolong tipis, berhias punch hole kamera selfie 20 megapiksel, membuat pandangan kita lebih lega dalam menikmati konten HDR baik di YouTube maupun di Netflix. Dan yang saya suka lagi saat di outdoor, tingkat kecerahan layar HP ini tuh fix terlihat. Durabilitasnya juga fix paten lewat Drop Resistant by SGS 5 Star. Layarnya terlindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus 2. Bodi plastiknya punya proteksi IP rating lengkap dari IP66 hingga IP69K dust and water resistant. Intinya, selama 6 bulan saya pakai, tubuhnya masih utuh. Belum ada indikasi kerusakan, masih mulus 99%. Cuma yang perlu Anda pertimbangkan adalah dimensi HP ini yang cukup lebar dan kekar. Dan agak berat sih ya, di 210 gram. Buat telapak tangan cewek seperti saya ini sedikit capek ya mengoperasikannya lama-lama. Tapi kalau telapak tangan Anda gede dan suka layar gede, ya go ahead aja. Redmi Note 15 Pro 5G sangat cocok bagi Anda. Nah, kalau untuk urusan performa mungkin si Redmi ini bukan yang terbaik, tapi bukan yang terjelek juga di kelas 5 jutaan ya. SoC-nya standar minimal HP mid-range masa kini yaitu MediaTek Dimensity 7400 Ultra 4 nanometer, RAM LPDDR4X, ROM UFS 2.2 dengan nilai Antutu 800 ribuan. Untuk editing, kecepatan rendernya biasa aja ya, cuma bagusnya si Redmi ini punya opsi skema warna lengkap.
ada skema sRGB maupun P3. Buat multitasking, semisal split screen atau pop screen, HP berlayar gede ini sangatlah cocok saudara. Bagian aplikasi terpisah masih cukup terlihat jelas. Pun begitu saat Anda main game ya, contoh game Mobile Legends dengan layar gede, map akan terlihat lebih luas. Area sentuhan akan makin leluasa, jemari Anda akan mudah menari secara touch sampling rate tester HP ini bisa mencapai 500 Hz. But masalahnya adalah Redmi kurang berani melepas performanya. Settingan maksimal game ML di HP ini sudah update ke ultra 120 fps. Namun entah kenapa FPS-nya di lock ke 90 fps aja. Suhunya juga di limit maksimal di 41 derajat Celcius. Sehingga kerap terjadi throttling saat suhu mulai melewati batas limit. So, kalau Anda bisa memaklumi karakteristiknya, HP ini masih cocok buat main game secara have fun aja. Kurang cocok ya untuk main game secara kompetitif. Oke, sekarang kita bahas pokok persoalan utama yaitu software yang bernama HyperOS 3. Sebagai HP yang kuat secara hardware, Redmi juga memperkuat di sisi software. Redmi menjanjikan update minor sampai 6 tahun dan update mayor 4 kali hingga Android 19. Di awal beli, HP ini masih berjalan di Android 15 HyperOS 2. Dan 2 bulan setelahnya perangkat ini baru dapat pembaruan Android 16 HyperOS 3. Berlanjut ke bulan-bulan berikutnya hingga mencapai versi 3.032.0. Di versi terbaru ini sedikit ada tambahan fitur ya. Misal animasi Google Maps kini bisa tertampil di Hyper Island dan bisa menyimpan 3 aplikasi sekaligus secara latar belakang. Kedua, munculnya opsi efek animasi in-display fingerprint yang lebih bervariasi. Ketiga, ada perubahan antarmuka lebih menarik di kalender. Keempat, icon aplikasi tertampil lebih solid dengan warna lebih tajam. Dan kelima, nggak tahu kenapa ya, iklan sudah jarang saya temui. Mungkin sedikit nyempil di aplikasi tema aja, but it's okay, no problem. Cuma problemnya saat kita personalisasi pada sistem lock screen-nya, entah kenapa lock screen-nya sudah tidak bisa kasih efek kedalaman atau depth. Bisanya cuma kasih efek blur. Aneh kan ya, padahal di previewnya bisa, tapi saat kita klik enggak bisa. Problem kedua adalah saat kita buka kamera. Entah kenapa lagi, animasinya berasa lambat memakan waktu hingga 2 detik. Misal kita bandingkan dengan HP kompetitor dengan harga yang sama dan chipset yang sama, terlihat HP kompetitor bisa membuka aplikasi kamera dengan lebih cepat dibanding Redmi. Dan problem ketiga, ini tergolong keluh kesah utama saya ya, yaitu record video 4K jadi patah-patah. Catat, HP ini bisa merekam video up to 4K 30 fps ya lewat lensa utamanya. Kalau lewat lensa ultrawide-nya tidak bisa 4K, mentoknya hanya di resolusi Full HD 30 fps. Dan tidak bisa berganti lensa dari wide ke ultrawide, apalagi dari kamera belakang ke kamera selfie. Dan untuk kamera selfie, maksimal record hanya di Full HD 60 fps. Tidak bisa ke 4K. Redmi juga telah menghapus fitur dual video di HP ini, hanya menyisakan video teleprompter aja. Nah, after update, cas kameranya sudah saya bersihkan. Dan saya update HyperOS 3 ini sudah 4 bulan lalu. Sudah jauh melewati batas toleransi dari yang Redmi janjikan. Yang katanya 1 hari atau 3 hari after update sistem akan kembali normal. Tapi nyatanya tidak ada perubahan. Terlihat komplainan saya di layanan pengaduan. Bulan 7 tanggal 14 saya komplain video 4K patah-patah. Tanggal 20 saya tulis video 4K masih patah-patah. Dan tanggal 27 komplainan saya tetap sama, video 4K patah-patah. Coba deh Anda lihat hasil videonya. Mau record di siang hari maupun di malam hari, mau pakai mode pesawat pun masih patah-patah semua. Sebel kan? Kalau Anda bertanya ya apa sebabnya, saya sendiri juga enggak tahu. Posisi RAM HP ini sisa banyak. Memori internal juga masih banyak. Sensor kamera dan SoC juga mumpuni untuk record 4K. Mungkin masalahnya ya adalah HyperOS 3 kurang dioptimalisasi di perangkat ini. Karena saat posisi HP ini di HyperOS 2, enggak ada tuh penyakit kayak gini.
So, kalau Anda tanya solusinya, ya kita jangan rekam video 4K 30 fps. Kita harus rela pakai resolusi Full HD 30 fps saja lewat lensa wide atau lensa ultrawide-nya. Karena opsi resolusi itu adalah resolusi yang paling lancar, no patah-patah. Oh iya, HP ini juga bisa ambil video resolusi Full HD 60 fps ya, baik dari kamera belakang maupun dari kamera selfie. Khusus kamera belakang di resolusi Full HD 60 fps, hasilnya cukup lumayan walau kadang ada patahan juga saat panning. Kalau untuk video selfie cenderung aman ya, walau tanpa autofocus. Hasilnya cukup bagus buat Anda yang suka vlogging. Dan bagi Anda yang butuh aplikasi Zoom, HP ini sudah bisa berganti background. Buat live TikTok atau video call, videonya masih tertampil jelas. Oke, memang tidak semua orang butuh record video 4K. Tapi ingat, ini seri Pro. Kita beli seri Pro untuk icip-icip fitur video 4K. Di mana fitur ini dengan sadar Redmi sendiri yang kasih. Dan entah sadar atau tidak sadar ya, justru Redmi sendiri yang merusak fitur ini. Oh iya, kalau masalah baterai 6580 mAh-nya apakah boros dan mudah panas after update HyperOS 3? Saya jawab sih tidak banyak perubahan ya dari HyperOS 2 ke 3. Dalam 6 bulan pemakaian, baterai health-nya masih bertahan di 100%. Suhu perangkat ini hanya akan menghangat saja ketika kita menjalankan game intens atau banyak aktivitas di outdoor. Dan mengenai baterainya, jujur sifatnya tidak terlalu wow gitu ya, masih kalah awet jika kita bandingkan dengan kompetitor di kelas baterai yang sama. Namun bagi pemakaian saya pribadi tergolong lebih dari cukup. Buat main game intens, SOT-nya bisa ke 6 jam. Kalau buat harian sekali game plus sosial media, SOT-nya bisa ke 8 atau 9 jam. But karena baterainya tidak terlalu badak, saya jarang gunakan fitur reverse wire charging 22 watt-nya atau fitur pengisian daya terbalik. Untuk isi daya, Redmi sediakan kabel A2C dan charger 45 watt di kotak penjualannya. Dalam waktu 1 jam 12 menit bisa isi baterai dari 3% ke 100% lewat mode dipercepat. Next, kita bahas sedikit tentang kameranya ya. Untuk kameranya sendiri tidak terkena dampak efek HyperOS 3. Hasil warna fotonya tidak ada perubahan, tetap khas HP Redmi pada umumnya. Kamera 200 megapiksel atau Redmi sebut sebagai Ultra HD bukanlah gimmick. Tapi bukanlah fitur yang akan sering kita gunakan. Karena pada prinsipnya resolusi besar ini tidak bisa lakukan zoom. Sistem lossless zoom hanya bisa berjalan maksimal 4 kali zoom di kamera basic 12,5 megapikselnya aja sebagai pengganti lensa tele. Hasilnya cukup bagus ya, asal tidak kita bandingkan dengan HP yang punya lensa tele. Jejak pemrosesannya masih terlihat, namun sudah cukup lumayan kasih detail yang ingin kita lihat. Di seri ini, Redmi mulai menghilangkan fitur Video Pro agar kita lebih fokus ke foto pro-nya. Di Foto Pro, selain kita bisa kulik parameternya secara manual, kita juga bisa menambahkan preset foto dari user Xiaomi lain dengan mudah. Cukup download saja preset Foto Pro di internet dan gunakan tanpa atur ini itu. Membuat perbendaharaan style foto kita makin bervariasi. Bisa diambil lewat foto wide maupun lensa ultra wide. Oh iya, untuk fitur mode malam manual tidak ada ya. Redmi menggantinya dengan fitur mode malam otomatis. Tampaknya Redmi sudah pede dengan bukaan lensa f1.7 dan OIS di kameranya. Bagi saya pribadi, enggak masalah sih. Justru sistem ini membuat nuansa malamnya masih terjaga. Cuma kalau Anda pakai lensa ultrawide dan kamera selfie di malam hari, jadinya cenderung gelap banget karena bukaan lensanya yang kecil. Solusinya Anda bisa pakai LED flash. So guys, kesimpulannya,
isi dalam video ini adalah murni pengalaman saya beli sendiri dan pakai sendiri Redmi Note 15 Pro 5G selama 6 bulan. Di mana pengalaman pakai tiap user kadang ada perbedaan. Bisa jadi ada user lain yang tidak merasakan keluh kesah. Fine-fine aja, happy-happy aja pakai Redmi Note 15 Pro 5G. Dan ada pula user yang kecewa. Bagi saya, Redmi Note 15 Pro 5G ini sebenarnya tidak mengecewakan. Segala fiturnya tergolong lengkap. Misal nantinya ada seri Note 17 Pro terbaru pun, kemungkinan seri Note 15 Pro tidak akan kalah jauh. Karena kabarnya seri Note 17 Pro di China hanya fokus di kapasitas baterai aja, tidak fokus ke performa dan kamera. Jadi, tugas user HP ini cuma satu, terus komplain aja di menu aduan layanan agar tim Redmi tergerak. Masa duit 5 juta dikasih video patah-patah? Xiaomi bercanda.